Oke. Nah, yang pertama saya akan bahas dulu tentang work study. Ya, work study adalah knowledge dealing with, ya, jadi pengetahuan yang akan banyak bersinggungan gitu ya, dealing with the systematic determination of preferable work method. Oke. Jadi kan kalau kita melakukan sebuah pekerjaan itu kan ada metodenya ya. Misal teman-teman mau ngerjain tugas yang berbasiskan angka gitu. Maka kan teman-teman bisa milih apakah either menggunakan Excel atau menggunakan Google Sheet gitu. Nah, tujuan dari work study adalah kita menentukan metode mana nih yang lebih enak gitu ya, preferable. Yang lebih enak dipilih itu yang mana? Jadi kita akan menentukan itu. Oke. Kemudian constraint-nya atau apa yang menjadi bahan pertimbangan adalah time required. Jadi kita punya waktu, dengan waktu yang terbatas, kira-kira kita harus menyelesaikan pekerjaan ini menggunakan metode mana? Supaya waktunya singkat, hasilnya banyak atau hasilnya baik. Jadi kita harus tepat dalam pemilihan metode kerjanya seperti apa. Oke. For the uses of human and equipment to perform such work. Oke. Nah, di mana metode kerja dan waktunya tadi itu diperuntukkan untuk manusia dan mesin. Ya, for the uses of human and equipment. Okay. To perform such work, untuk mengerjakan suatu pekerjaan, as well as juga a development of material and tools. Ya, jadi teman-teman tidak hanya diminta untuk menentukan mana metode kerja yang paling baik, tapi teman-teman juga diminta seandainya teman-teman memilih metode A nih, ada dua metode misalnya, ada metode A dan metode B. Teman-teman memilih metode A saja Pak yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan ini. Nah, kalau kita memilih metode A, ada nggak konsekuensi kita harus mendevelop alat kerja baru misal? Nah, jadi development of material and tools itu juga dipertimbangkan di sini. Atau misal, boleh Pak kita pakai metode A, tapi mejanya nggak bisa Pak kayak meja yang kotak ini. Mejanya mungkin harus bentuknya U. Nah, kita diminta untuk memberikan pertimbangan itu. Nanti kita akan belajar itu juga. Adanya pengaruh jarak, pengaruh ketinggian antara mata dengan meja, jarak antara mata dengan benda. Gitu. Misal saya naruh handphone di sini, apakah lebih baik di sini atau lebih baik di sini? Nanti kita akan belajar dengan constraint time required tadi. Constraint adalah waktu. Jadi pekerjaan yang metode yang mana yang bisa menghasilkan pekerjaannya cepat selesai dengan waktu yang paling singkat. Biasanya kita sebut dengan efisien. Jadi efisien itu adalah kalau kita punya resource-nya terbatas, tapi hasilnya bisa maksimal. Nah, itu namanya efisien. Oke. Nah, ada beberapa goals ya, goals of work study. Yang pertama adalah eliminate elements of work. Nah, tadi kan kita menentukan metode mana yang lebih pas gitu ya. Misalnya ada dua metode A dan metode B. Nah, biasanya yang membedakan antara dua metode ini adalah adanya komponen atau gerakan yang di salah satu metode ada, di metode lain nggak ada. Nah, ketiadaan salah satu komponen gerakan atau komponen kerja di antara dua metode ini biasanya dikarenakan adanya eliminasi. Misal, teman-teman mau buka laptop nih, kemudian anggap laptopnya tidak ada mousepad-nya. Oke, anggap laptopnya nggak ada mousepad-nya. Maka kita kan butuh tambahan tools, yaitu mouse gitu kan. Anggap mouse-nya belum infrared ya, belum Bluetooth. Anggap belum Bluetooth. Berarti kan kita harus ngambil mouse dari tas, kemudian kita naruh mousepad gitu ya. Kemudian mouse-nya nyalain laptop, baru kita nyolokin mouse-nya. Nunggu 3 detik sampai mouse-nya ter-recognize. Baru kita bisa pakai mouse-nya. Berarti ada berapa elemen tuh? Ngambil di tas, naruh mousepad, buka laptop, nyalain laptop, kemudian nyambungin mouse. Ada 5 elemen gerakan. Kemudian ada orang yang bikin laptop di-develop nih. Oh, ternyata nggak efektif ya. Kalau misalnya harus
masang mouse ketika kita mau ngeklik atau nggeser kursor dari sana ke sini. Sehingga dibikinlah mousepad. Ketika ada mousepad, 5 gerakan tadi nggak perlu kan? Kecuali mousepadnya rusak ya. Sehingga ada eliminasi gerakan atau ada eliminasi komponen pekerjaan. Nah, tujuan dari metode kerja atau analisa perancangan kerja ini adalah salah satunya itu, mengeliminasi elemen dari pekerjaan atau elemen dari kegiatan. Itu eliminasi. Kemudian mungkin tidak dieliminasi, tapi dikombinasikan. Bisa juga. Jatuhnya adalah combining elements of work. Jadi kita kombinasikan. Oke. Atau rearrange. Tidak harus eliminasi, tidak harus dikombinasi. Mungkin elemen gerakannya ya sudah efektif kok Pak 5 gerakan itu, tapi mungkin harus ada yang ditata. Misal nggak usah nyalain laptop dulu, tapi nyolokin dulu misal. Jadi lebih cepat terrecognize-nya Pak nanti mouse-nya, tanpa harus nunggu 3 detik. Jadi kita bisa tata gerakannya. Jadi misalnya yang awal adalah A, B, C, D, E, bisa jadi nanti komponen gerakannya adalah A, B, C, E, D. Jadi E-nya dulu baru ke D. Nah, itu goals yang ketiga. Goals yang keempat, ini juga nggak kalah penting, adalah simplify task. Dengan adanya mousepad kan jelas simplify task. Yang sebelumnya kita harus pakai mouse yang mungkin tangan kanan kita harus selalu di situ gitu ya. Sementara dengan adanya mousepad kita cuma butuh jari tanpa harus ada gerakan mencengkram atau memegang gitu ya dari tangan kanan kita. Jadi tujuannya di awal tadi ada development ini, development of material and tools, itu salah satunya adalah untuk melakukan simplifikasi pekerjaan, simplify task. Nanti teman-teman akan mengalami juga. Teman-teman sudah ambil mata kuliah perancangan produk? Belum ya? Nah, nanti teman-teman apa? Semester ini? Oh ya. Nah, nanti perancangan produk itu adalah salah satu tujuannya. Hah? Belum ya? Semester depan ya? Semester atas ya? Nanti salah satu tujuan dari perancangan produk adalah teman-teman diminta untuk membuat desain produk gitu ya, yang bisa digunakan dan itu lebih simpel daripada yang sebelumnya. Baik dari fungsinya yang sebelumnya nggak ada menjadi ada, atau mempermudah. Alat yang sebelumnya gimana, teman-teman bikin alat yang baru yang lebih mudah daripada alat yang sebelumnya. Nah, makanya sebelum mengambil perancangan produk, teman-teman diajari analisa perancangan kerja terlebih dahulu. Ergonomi, nanti teman-teman akan mendapatkan insight dari sisi human-nya. Kemarin kan diajarin ya, ada diajarin persentil gitu ya. Nah, itu kan untuk mengukur kira-kira kalau bikin baju untuk orang Asia tuh ukurannya berapa sih gitu. Oh, orang Asia tuh perutnya buncit-buncit. Jadi di bagian lingkar perut harus dilebihin gitu ya. Tapi kalau di Eropa bisa jadi beda lagi. Persentilnya tidak selebar atau tidak sebanyak yang di Asia. Karena mungkin di sana lebih slim-slim nih di Eropa. Tapi kalau di Amerika ternyata mirip nih sama Asia. Jadi tiap region biasanya punya persentil sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau dari ergonomi, sudut pandangnya teman-teman adalah dari sisi human factor-nya. Kalau dari analisa perancangan kerja adalah kita lihat dari pekerjaannya. Kira-kira bisa nggak pekerjaannya diselesaikan lebih cepat dan lebih nyaman bagi orangnya. Ya baik dari dieliminasi elemen kerjanya maupun disimplifikasi pekerjaan. Termasuk pengembangan tools tadi itu. Ya. Oke. Nah, kemudian dari work study ini ada satu terminologi. Dia dikembangkan karena tadi kita mengasumsikan waktu sebagai constraint, sehingga work study ini dalam perkembangannya, ya silakan. Sehingga work study ini dalam perkembangannya dia sedikit bergeser. Ya, orang-orang lebih banyak menyebut work study itu menjadi motion and time study. Oke. Nah, apa Pak sebenarnya keunggulan atau kenapa kok kita harus mempelajari motion and time study? Ya, pertama adalah guidance to understand the nature and true cost of works. Oke. Jadi ini adalah panduan atau pedomannya teman-teman gitu ya, untuk memahami bahwa dalam kita melakukan satu pekerjaan itu ada biayanya loh. Biayanya bisa jadi direct atau biayanya bisa jadi indirect. Ya. Analisa biaya baru diambil sekarang ya. Analisa biaya. Belum ya? Enggak semester ini. Semester ini ya.
Yang cowok-cowok enggak, ya enggak. Nah, jadi teman-teman nanti akan belajar ya, dalam suatu pekerjaan itu ada dua jenis cost. Yang satu adalah direct cost, yang satu adalah overhead cost. Direct cost itu adalah direct cost itu adalah biaya-biaya yang muncul akibat teman-teman membuat suatu hal. Misal teman-teman mau bikin roti, berarti direct cost-nya adalah teman-teman beli tepung, beli telur, beli gula gitu ya. Itu yang termasuk adalah direct cost. Sementara, misal kuenya akan kita jual. Nah, kita kan nggak dihitung nih. Kita berapa loh harganya gitu ya. Kan belum masuk di direct cost. Nah, kita masuknya adalah di indirect cost atau bahkan overhead cost. Jadi, kita dibayar dengan berapa jumlah produksi yang kamu ekspektasikan. Misal kamu beli beli bahan bakunya 100.000 gitu ya. Dengan bahan baku 100.000, kamu bisa membuat sebanyak 100 roti. Ya, sehingga upaya yang kamu keluarkan atau tenaga yang kalian keluarkan itu kan sama dengan 100 roti. Oke. Jadi kalau misalnya kamu pengen dihargai dalam sehari kamu pengen dikasih bayaran sebesar 100.000 misal, let's say. Berarti kan dalam satu kue biayanya adalah 100.000 dibagi dengan 100. Ya. Berarti kamu harus menyematkan biaya di kuemu tadi itu adalah sebesar 100.000 dibagi 100. 1.000 ya? 1.000. Berarti kamu harus menambahkan Rp1.000 ke harga akhir dari rotimu tadi untuk membayar biaya yang kamu keluarkan. Kan tidak cuma biaya. Misal kamu harus ngoven, berarti ada listrik. Misal kamu harus lihat resep di Tasty atau di Instagram, berarti harus ada kuota internet. Nah, itu tadi adalah semuanya kan biaya gitu ya, yang tidak terasa maupun yang terasa langsung. Nah, jadi dalam kita melakukan sebuah pekerjaan, kita harus tahu true cost-nya itu berapa. Yang paling mudah metodenya, nanti kita pakai metode namanya produktivitas. Nanti di minggu depan kita akan belajar mengenai produktivitas. Kita akan tahu sebenarnya ngelihat biaya itu lebih baik pakai apa. Nah, masing-masing mata kuliah pendekatannya berbeda-beda. Yang kita gunakan di APK itu metode pendekatannya adalah metode produktivitas. Minggu depan kita akan belajar, dan itu yang akan menjadi pondasi teman-teman akan dibawa nih, produktivitas itu akan dibawa kemana-mana. Nanti teman-teman ambil PPIC, ketemu produktivitas. Teman-teman ngambil supply chain management, ketemu produktivitas. Ya. Jadi ini juga salah satu materi yang meskipun saya banyak dongengnya, tapi teman-teman harus catch up konsepnya. Ya. Jadi S1 itu sebenarnya lebih banyak teman-teman memahami konsep gitu ya, memahami konsep, dan dengan konsep yang teman-teman miliki, teman-teman tahu harus gimana dalam menghadapi suatu case. Ya. Kemudian assist management in reducing unmercenary cost, saya skip aja. Kemudian balancing work cells to make workflow smoother. Nah, ini sebenarnya nanti lebih banyak teman-teman pelajari di perancangan tata letak dan fasilitas, itu di semester 6 saya kalau nggak salah. Semester 5. Teman-teman akan banyak pelajari di situ. Kemudian learn the details of work and make improvement. Nah, ini tadi ada kata-kata make improvement. Makanya tadi di awal saya sampaikan ke teman-teman, nanti kita akan belajar Kaizen namanya. Di mana Kaizen adalah arti kata bahasa Jepang dari continuous improvement. Ya. Jadi tujuannya orang teknik industri itu kalau misalnya di perusahaan adalah menganalisa pekerjaan, kemudian mendesain suatu pekerjaan dan tools, kemudian melakukan improvement. Ya. Yap. Oh iya. Langsung aja nggak apa, Mas. Nah, pressure point dari APK ini, ya, pressure point-nya. Oh, sampai sini dulu dah. Ada yang mau tanya nggak, Mbak Karin atau teman-teman yang di rumah mungkin, atau yang di sini? Nggak ada ya? Oke. Kalau ada silakan ditulis di kolom chat, nggak apa-apa. Oke. Nah, ketika kita bicara APK ini, tadi kan saya bicara ke teman-teman kan lebih banyak sentrisnya ke human ya. Jadi misal tadi saya contohkan teman-teman mau bikin roti gitu ya. Sebelumnya misal teman-teman mendevelop tempat kerja bagi orang gitu ya. Jadi APK ini dan lebih banyak
mata kuliah ergonomi itu senternya pada human. Ya, kalau ergonomi jelas, kan teman-teman belajar human factor, itu jelas, udah jelas manusia gitu ya. Termasuk di APK ini, apa yang kita desain itu sebenarnya untuk mempermudah pekerjaannya orang. Oke, even penggunaan mesin pun itu juga kalau bisa kita desain untuk mempermudah pekerjaannya orang. Oke, even kita misal mesinnya beli gitu ya, misal beli mesin las. Tapi apakah kita bisa melakukan penempatan mesin las supaya orang itu lebih mudah kerjanya sehingga output-nya atau hasil pekerjaannya lebih banyak misalnya dengan waktu yang terbatas. Nah, itu adalah pekerjaan kita menggunakan pendekatan analisa perancangan kerja dan ergonomi yang sudah teman-teman pelajari. Jadi itu. Jadi effort yang kita keluarkan adalah effort yang untuk mempermudah pekerjaannya orang, ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan utamanya atau tujuan besarnya adalah balik tadi ke produktivitas. Ya, tujuan kita itu. Jadi gimana caranya si pekerja atau perusahaan kita bisa menghasilkan barang output yang kita inginkan, yang kita targetkan gitu ya, entah dalam 1 hari atau dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan dengan waktu yang terbatas yang kita punya. Katakan dalam 1 hari kita punya cuma 8 jam kerja gitu ya. Nah, dalam 8 jam kerja itu sebenarnya kita bisa maksimal banget bisa ngasilin berapa sih? Oh, misal cuma bisa ngasilin 100, Pak, gitu. Pasti supervisor atau manajer teman-teman nanti ketika kerja pasti nanya, bisa ditingkatin nggak? Tapi nggak boleh nambah resource nih. Nah, sehingga salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan analisa perancangan kerja. Ada nggak sih elemen kerja yang bisa kita eliminasi? Ada nggak sih yang mungkin bisa kita gabungkan dengan satu tools gitu ya? Nah, mungkin kalau yang teman-teman cewek agak nggak relate gitu ya, tapi kalau yang teman-teman cowok tahu obeng kan ya? Obeng itu kan ada dua mata ya, ada yang bentuknya plus, ya, ada yang bentuknya pipih atau minus. Nah, di banyak kondisi itu kan biasanya dibedakan ya. Jadi kalau misal kita beli working tools gitu ya di Ace Hardware gitu ya, biasanya dibedakan tuh ada deretan obeng-obeng yang ujungnya atau matanya positif sama obeng yang matanya negatif. Nah, tapi sekarang udah di-improve tuh. Jadi ada badannya obeng, itu bisa kita ganti-ganti matanya. Dan atas bawah. Jadi misalnya yang atas adalah plus, yang bawah adalah minus. Jadi kita itu kan mengcombine ya berarti ya. Jadi yang sebelumnya kalau mau ganti mata kita harus buka working tools, kemudian nyari obeng yang mana, ukurannya yang mana gitu. Iya kalau orangnya balikinnya sesuai gitu dengan urutannya. Kalau misalnya harusnya dari 1 inch ke 1/3/4 ke 2 inch harusnya urutan terus ngasal naruhnya gitu. Nah kan kita harus mencari. Dengan adanya obeng yang atas bawah ini kelar kan lebih cepat gitu dikombinasikan. Kalau mau pindah dari yang mata plus ke minus tinggal dibalik doang. Tanpa kita harus mencari ke tempat obeng. Nah, itu adalah salah satu buah karya teman-teman teknik industri juga tuh. Tapi saya nggak bisa bikinnya, Pak. Itu urusan belakangan. Yang penting teman-teman punya ide untuk melakukan improvement dari sebuah pekerjaan ataupun dari sebuah tools. Ya. Nah, harapannya apa sih gitu ya? Harapannya apa? Kenapa kok kita center banget atau kita stressing banget ke produktivitas? Sebenarnya harapannya itu cost go down atau bisa menurunkan cost. Oke, mungkin saya remind sedikit ke belakang. Jadi ketika operation research ya, OR diambil kan ya. Nah, di operation research itu kan ada objektif, ada subjektif. Bener ya? Bener ya, objektif sama constraint-nya. Di objektif itu ada berapa objektif? Ingat nggak? Fungsinya ada apa? Objektif. Ada 2. Apa? Max min. Oke. Jadi teknik industri itu sebenarnya cuma 2 itu. Kalau nggak max, ya min. Kalau kita bicara min, berarti kita harus minimasi apa? Cost. Maksimasi, kita harus maksimasi profit. Jadi teknik industri itu sebenarnya cuma itu, teman-teman. Ya. Atau kalau biasanya orang-orang warkop tuh ya bilangnya UUD gitu ya, ujung-ujungnya duit. Nah, jadi sebenarnya pekerjaan teknik industri itu, tapi pendekatan kita adalah pendekatan teknik. Nah, mungkin teman-teman yang di teknik mesin atau di teknik elektro, mereka lebih banyak approach-nya ke barang-barang keras atau hardware gitu ya. Mesin ya kita mainnya sama komponen mesin, elektro ya kita mainnya sama komponen elektronika.
Tapi kita orang teknik industri sebenarnya berpikirnya, oke, kamu bikin rangkaian elektronika, tapi ini bisa dijual berapa sih? Bisa nggak cost-nya ditekan? Kalau cost-nya ditekan, signifikan nggak ke kenaikan profit? Sebenarnya muaranya ke situ. Ya. Nah, kok bisa, Pak? Naiknya produktivitas itu bisa menurunkan cost? Ya. Tadi kan di awal saya menyampaikan bahwa ada namanya overhead. Ya. Tadi misal dalam satu hari kita expect kita dibayar 100.000 untuk jumlah kue yang kita produksi. Oke. Kemudian tadi kan kita sepakat bahwa output kue kita kan 100 ya. Output kue kita 100. Sehingga kalau 100.000 dibagi 100, berarti kan harga yang harus ditempelkan ke kuenya berarti kan 1.000. Bayangkan kalau misalnya kita bisa lebih produktif. Dengan material yang sama, tapi kita bisa lebih produktif. Let's say, katakan kita punya oven yang bisa nge-bake lebih cepat. Yang semula 30 menit, kita bisa nge-bake dalam 20 menit. Berarti kan dalam satu kali proses pemasakan, kita kan bisa hemat 10 menit. Kalau dalam satu hari, ada 10 kali pemasakan, berarti kan bisa kita hemat 100 menit. 100 menit ini kan bisa kita konversi lagi untuk menghasilkan kue. Jadi mungkin produktivitasnya bisa naik nih. Dari yang semula 100 ke 120. Kalau produktivitas kita naik dari 100 ke 120, kemudian kita bagi nih dengan 100.000 yang kita inginkan, berarti kan kalau 100.000 dibagi 120, berarti kan nggak sampai 1.000. Cuma berapa? 900 berapa gitu ya? Let's say katakan 980. Sehingga nilai rupiah yang kita tambahkan ke kuenya berarti kan bisa lebih kecil. Berarti secara biaya produksi kita semakin rendah. Gitu ya. Jadi jatuhnya adalah ke cost yang kaitannya indirect dan overhead. Oke. Ketika cost kita bisa turun, kemudian misal kuenya semula kita jual harganya berapa? 10.000 gitu ya. Ketika ongkos produksi kita turun kan kita bisa dapat profit yang lebih banyak. Oke ya. Nah, kemudian harapannya apa dengan cost yang turun gitu ya? Harapannya adalah profit tadi yang bisa lebih banyak gitu ya dengan turunnya ongkos produksi kita. Kemudian sama kita bisa memberikan bonus nih, wages go up. Oke. Nah, kalau teman-teman udah ada yang kerja ini nggak sih? Kayak di coffee shop itu ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Jadi biasanya kalau kita kerja di bisnis F&B gitu ya, kita kerja di bisnis F&B itu biasanya komponen kerjanya itu ada, komponen kerja. Komponen gaji itu ada bermacam-macam. Ada gaji pokok gitu misalnya, gaji pokok. Nah biasanya tuh ada bonus. Bonus berapa makanan dan minuman yang bisa kita hasilkan dalam satu hari atau dalam satu bulan. Nah ketika kita bisa achieve target yang diminta oleh perusahaan, biasanya perusahaan akan ngasih insentif. Nah, ini yang dimaksud dengan wages go up. Jadi kalau kita bisa achieve produktivitas yang lebih baik, biasanya kita akan dikasih insentif nih. Bentuknya bonus. Kan lumayan ya. Nah, jadi tujuannya itu. Yang pertama adalah profits. Kalau kita lihat dari sisi perusahaan bisa naik, kalau dari sisi pekerja, kita bisa lihat insentif atau wages atau gaji yang bisa lebih bagus. Ya. Nah, kemudian di sini ada di yang sebelah kanan itu ada kotak tulisannya reduce waste, kemudian disilang. Oke. Dalam suatu proses produksi itu kan apa ya? Apalagi kalau kita misal mau baking ya, kita mau baking, awal-awal kita belum pernah baking sebelumnya gitu. Misal apa ya? Yang lagi viral apa ya? Baking ya. Ini Croffle ya, atau dulu itu awal-awal pandemi itu ada ini dalgona coffee, ada yang pernah coba? Ya pernah coba ya dalgona coffee ya. Nah itu tuh kan susah bikinnya ya, jadi kesannya gampang gitu, cuma di whisk atau dikocok gitu ya. Tapi buat dapetin apa konsistensi foamnya yang tepat tuh susah. Nah sehingga kalau teman-teman pertama kali nyoba gitu ya, kemudian gagal, nyoba lagi gagal lagi, sampai mungkin baru percobaan ketiga atau keempat baru mungkin berhasil. Nah, maka percobaan 1, 2, 3 yang gagal, ini kan nggak bisa dipakai. Jatuhnya kan dibuang. Nah, barang produksi yang gagal digunakan kemudian dibuang, itu biasanya kita consider sebagai waste. Ya, waste itu bukan berarti cuma sampah ya,
Tapi kondisi seperti itu kita anggap sebagai waste. Oke. Nah, yang kita harus hindari kalau kita bicara industri gitu ya, kita harus menghindari yang namanya waste itu terjadi setiap saat. Jadi meskipun kelas industri pun atau menggunakan mesin, itu juga kadang-kadang nggak berhasil kok. Misal kita bicara apa? Alat sealer ini ya, minuman botol gitu. Kan di bawah ada tetes coffee ya, itu kan pakai sealer juga ya. Nah, itu pakai mesin, tapi juga kadang-kadang gagal tuh. Udah dijebret gini ya, udah dijebret ternyata pas diambil masih ngebuka. Akhirnya kan harus ngejebret lagi. Padahal kan sealernya itu ada harganya sebenarnya. Nah, ketika nggak bisa dipakai, berarti kan itu dianggap waste. Nah, yang harus kita hindari adalah kita harus meminimalisir terjadinya kondisi barang-barang produksi itu yang tidak layak dijual, tidak layak diberikan ke customer. Nah, habis ini kita akan kenalan waste itu nggak cuma itu, teman-teman. Ya. Nah, dalam analisa perancangan kerja, itu setidaknya ada 7 jenis hal ya atau kondisi gitu ya, yang itu bisa kita anggap waste. Sekarang sebenarnya sudah berkembang ke 9 waste kalau nggak salah, kalau nggak 9, 10. Ya. Cuma saya sampaikan ke teman-teman 7 yang paling relevan. Gitu ya. Yang pertama adalah overproduction. Oke, overproduction. Nah, kenapa kok nggak boleh overproduction gitu ya? Nah, tadi kita balik ke baking roti gitu ya. Kita bikin roti, kemudian kita punya modal 100.000 gitu ya untuk menghasilkan 100 buah roti. Oke. Kemudian kita jual. Ternyata cuma terserap pasar sebanyak 80. Oke. Berarti kan ada sisa 20 nih. Oke. Berarti boleh dong saya anggap 20 ini adalah kelebihan produksi. Dan saya anggap 20 ini kelebihan produksi. Nah, kalau misalnya sampai tanggal kadaluarsanya dia nggak terjual, berarti kan ada biaya yang kita keluarkan itu nggak balik modal itu paling. Nggak balik modal. Nah, sehingga overproduction ini harus kita minimalisir. Kalau memang kira-kira permintaannya 80, ya bikin aja 80. Kalau memang tidak diminta oleh atasan teman-teman, atau tidak diminta untuk misal jaga-jaga permintaan mendadak gitu ya. Kalau misal kayak teman-teman yang muslim kan merayakan lebaran gitu ya. Itu kan biasanya kue-kue kering, itu kan banyak ya. Nah, jadi kalau pada saat momen-momen seperti itu produksi lebih, nggak ada masalah. Bisa jadi kan permintaannya melonjak. Tapi kalau di bulan-bulan biasa yang nggak ada momen-momen tertentu kan, ya buat apa? Jadi overproduction itu juga salah satu bentuk waste. Karena modal kita, capital kita, ya, yang kita keluarkan untuk menghasilkan barang ternyata tidak return ke kita, tidak terserap pasar, uangnya nggak balik. Jadi ada investasi kita atau duit kita yang ya jadi bentuk kue, nggak dalam bentuk rupiah. Syukur-syukur kalau bisa terjual sebelum kadaluarsanya, gitu ya. Kalau sudah kadaluarsa nggak terjual itu yang tidak kita inginkan. Jadi overproduction memang harus kita minimalisir. Oke. Kemudian yang kedua adalah waiting time. Ya, waiting time ini memang suatu hal yang pasti ada dan tidak bisa kita hindari. Let's say tadi kita misal mau baking gitu ya. Baking roti itu kan kita pasti nunggu. Ya paling kita sambil nge-game atau main handphone, buka Instagram kan gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah meminimalisir waiting time tadi. Ya. Misal kita ngontak supplier nih. Kontak supplier kita, Pak, Bu, habis nih tepung saya, bisa nggak dikirim gitu? Oh, bisa, tapi ntar sore ya, saya masih keluar nih sama keluarga saya. Gitu. Nah, berarti kan teman-teman harus nunggu nih. Padahal itu kan kondisi menunggu yang sebenarnya teman-teman bisa hilangkan. Ya cari aja supplier yang lain. Yang jual banyak kok, nggak cuma dia. Cuma mungkin perkaranya kan harganya masih masuk apa enggak kan gitu. Jadi waiting time yang harus kita hindari. Kalau bisa kita minimalisir. Aku butuhnya masak sekarang kok, masa aku nunda masak gara-gara urusan keluargamu, misal kayak gitu. Nah, maka dihindari waiting time-nya. Teman-teman cari second supplier. Atau teman-teman cari supplier lain yang mungkin masih bisa ngasih harga 11-12 gitu ya. Nah, itu dihilangkan. Jadi memang waiting time itu bermacam-macam ya, bisa jadi dari sisi eksternal maupun dari sisi internal tadi. Memang karena kita menunggu proses produksi gitu ya.
Sehingga kalau dari sisi internal apa yang bisa kita lakukan? Ya coba kita lakukan minimalisir elemen kegiatan mungkin. Ada kegiatan yang kita eliminasi, ada kegiatan yang kita gabungkan, kita combine gitu ya. Nah, itu mungkin effort-effort yang bisa kita lakukan. Waiting time. Kemudian transportation ya. Nah, kayak tadi misal kita beli barang gitu di supplier, kalau suppliernya ada di Sidoarjo kan paling nggak butuh transport. Entah dari kurir atau dikirim lewat apa ya. Ya paling sering kurir gitu ya. Lewat kurir atau lewat ojek online kan gitu. Jadi pasti butuh transport. Nah, transportation ini memang pasti ada, tapi itu adalah hal yang memang harus kita minimalisir. Jadi kalau misalnya kita punya first supplier ada di Sidoarjo, mungkin ada baiknya kita juga cari second supplier yang ada di Surabaya. Mungkin bisa lebih cepat pengirimannya daripada kita harus nunggu yang Sidoarjo. Atau bahkan kita nggak perlu transportation. Kita bisa potong transportation cost-nya. Ternyata di toko sebelah nih, di tetangga kita jualan kok. Cuma harganya mahal kalau kita beli eceran. Berarti kita harus beli dalam jumlah banyak. Jadi kita potong transportation cost-nya, kita ganti ke pembelian yang lebih banyak. Jadi transportation itu pasti ada, waiting time itu pasti ada, tapi itu yang harus kita minimalisir. Termasuk processing ya tadi ya, lama nge-bake, terus apa? Ya processing time banyak ya. Misal kita bicara Coca-Cola gitu ya, itu kan mereka bottling company gitu ya. Prosesnya kan macam-macam, dari pembersihan botolnya sendiri, kemudian dia ditransport ke bagian pengisian gitu ya. Setelah dari bagian pengisian dia ditransport ke bagian cup sealer, habis dari ke cup sealer dia lanjut ke operasi pengemasan gitu ya. Jadi processing ya berkali-kali dan banyak waktunya. Jadi itu memang pasti ada processing time. Yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi adanya over processing. Maksudnya over processing itu gimana, Pak? Nah, misal kita punya mesin nih, cup sealer gitu ya. Nah, tadi kita ngejebret sekali ternyata nggak bisa. Dimasukin lagi, disetting temperaturnya lebih panas. Kita jebret lagi, dibuka masih sama. Berarti itu kan kita memproses berkali-kali. Harusnya kalau kita bicara bisnis, kalau memang standarnya cuma 1 kali jebret, ya kan 1 kali jebret. Kita kan nggak boleh 2-3 kali jebret. Kan kita ngebuang sealer 3 kali berarti kan. Padahal 1 roll itu kan ada rupiahnya. Misal dalam 1 roll ada 100 sealer, harganya 45.000. Berarti kan 1 sealer harganya 450 rupiah. Kalau kita bisnis kan harus kita hitung ya. Bukan hitung-hitungan ya, tapi kan kalau kita bisnis harus dihitung semuanya. Nah, dengan adanya over processing, berarti yang ongkosnya semula dari 450, karena kita ngejebret 3 kali, berarti kan naik ongkosnya. Dari 450, kita kalikan 3. Berarti 1.350. Nah, semula yang harganya kopi itu 15.000, dengan asumsi 450 itu adalah biaya sealernya, berarti kan sekarang naik biayanya. Nggak cuma 15.000. Biayanya naik, akibatnya profit kita semakin turun. Jadi itu over processing yang tidak kita inginkan. Kemudian gimana Pak? Ya berarti kita harus invest ke mesin yang lebih baik. Mungkin next time kalau kita investasi mesin, ya nggak cuma nyari berdasarkan harga atau berdasarkan rupiah yang kita miliki, tapi juga kita lihat investmentnya. Kira-kira dengan harga segini, ketahanannya berapa lama sih nih mesin? Suka ngadat tiba-tiba nggak? Kan kalau kita beli online kan ada tuh ya, ada komen-komennya gitu ya yang udah beli. Nah, itu yang kita hindari adalah over processing. Processing boleh, tapi over processing yang tidak boleh. Kemudian inventory. Inventory ini adalah sebenarnya sebab dari overproduction tadi. Jadi misal kita bikin 100, yang terserap pasar 80, berarti kan overproduction sebanyak 20. Overproduction sebanyak 20 ini kita sebut sebagai inventory atau persediaan. Kalau misal kita punya 20 dan terserap di market semua sebelum kadaluarsa, ya alhamdulillah, blessed in disguise gitu kan, nggak ada masalah. Tapi kalau misal kita overproduction-nya sampai 50, oke, kemudian ternyata cuma bisa laku dari 50 itu cuma bisa laku 20 lagi. Berarti kan at the ending gitu ya, di akhirnya teman-teman kan nge-keep inventory atau persediaan sebanyak 30. Nah, over inventory ini yang tidak kita inginkan.
Kalau kejual syukur, kalau nggak kejual kan kita berarti rugi. Capital kita atau investment kita kan nggak balik. Nah, itu inventory. Kemudian motion, ya, gerakan. Ini tadi sudah saya bahas di awal, termasuk tadi dengan adanya mouse atau dengan adanya obeng dengan dua mata, gitu ya. Itu kan gunanya adalah untuk meminimalisir motion atau upaya yang kita keluarkan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Ya, motion tentu ada, tapi ya over motion yang tidak boleh. Yang terakhir adalah product defects. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pasti tentu ada trial and error di awal. Even kita menggunakan mesin, pasti ada product defects. Yang harus kita setting adalah standarnya berapa. Kalau kita punya dalam satu kali running, satu hari gitu ya, kita bisa menghasilkan 100.000 produk, ya kalau skala industri gitu ya. Dalam 100.000 produk yang kita hasilkan, itu kira-kira muncul berapa kali defect sih? Nah, standar itu yang harus kita tetapkan. Namanya adalah standar mutu atau quality standard. Nanti teman-teman akan belajar di semester 6 ya. Ada mata kuliah namanya pengendalian dan penjaminan mutu. Itu yang harus teman-teman tetapkan. Product defects pasti, cuma berapa yang harus kita tetapkan. Kalau sampai misal kita tetapkan dalam 100.000 produk cuma boleh ada 10 produk yang defects. Once terjadi di perusahaan teman-teman ternyata muncul 15 kali defects, berarti ya something wrong happen. Gitu. Berarti terjadi waste di perusahaan teman-teman dalam kategori product defects. Oke ya. Nah, ini penjelasan tambahan. Motion study is designed to determine the best way to complete a repetitive job. Jadi sebenarnya stressingnya pada repetitive job. Karena tadi kalau kita bicara produktivitas kan berarti kita menghitung untuk satu kali pekerjaan ini kita butuh waktu berapa. Nah, dan pekerjaan itu kan akan diulang-ulang selama satu hari gitu ya. Katakan satu hari ada 8 jam, berarti kan diulang-ulang selama 8 jam. Pemborosan satu pekerjaan, ya pemborosannya itu mungkin kelihatannya kecil, cuma 1 menit, 5 menit. Tapi kalau kita kalikan 8 jam, gitu ya, atau setara berapa? 8 kali 60, 480 menit, itu kan adalah a huge number gitu kan. Itu kan angka yang besar. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Repetitive job itu banyak, kayak misalnya teman-teman yang cowok ini ya, mungkin kan merokok ya. Nah, itu kan pasti, itu kan rokok itu ada 2 jenis teman-teman. Ada yang di roll atau dilinting menggunakan mesin, ada yang masih pakai pekerja. Nah, pemerintah tuh meregulasi, tidak semuanya pakai mesin. Karena kalau pakai mesin semua, orang-orangnya mau dibawa kemana nih buruh-buruhnya, kan gitu. Jadi ada proporsinya, mesin segini persen, orang-orangnya atau buruh-buruhnya segini persen. Nah, untuk melinting atau mengerol satu rokok itu kan kita harus ada standarnya, supaya dalam satu hari targetnya terpenuhi. Misal untuk melinting satu rokok itu membutuhkan waktu 10 menit, berarti kan semua pekerja harus bisa di standar itu. Kalau ada yang 15 menit berarti kan nggak sesuai standar. Ya. Makanya tujuan dari motion study ini untuk menetapkan waktu standarnya. Jadi harus kita standarkan tuh semua karyawan standarnya untuk mengerol satu linting rokok adalah 10 menit. Dan semua harus comply dengan itu. Jadi pressure point-nya sebenarnya banyak ke repetitive job. Nggak cuma di industri, bahkan teman-teman yang di perusahaan-perusahaan itu juga banyak yang masih melakukan repetitive job. Nah, itu bisa kita lakukan pendekatan atau kita amati, kemudian kita analisa dari sudut pandang analisa perencanaan kerja. Kemudian, time study measure how long to take an average worker to complete a task at a normal pace. Ini tadi yang saya sampaikan, perlunya ada waktu standar tadi. Ya. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Raffi. Ya. Tanpa bisa menjual barang tersebut. Kemudian efektivitas untuk perusahaan
Karena kan kita hanya bisa mengimprove, tapi tidak bisa membuat. Maaf, pertanyaannya gimana dari? Ya, dampak untuk usahanya itu, soalnya kita hanya improve, tapi tidak bisa membuat. Oke. Jadi kalau misalnya kita cuma bisa ngide nih, nggak bisa merealisasikan gitu ya. Kemudian gimana dari perusahaan itu? Nah, biasanya Mas Raffi, di perusahaan itu kan sudah terbagi-bagi departemennya. Jadi ada departemen engineering sendiri, kemudian ada departemen production sendiri, ada departemen research and development sendiri, gitu ya. Kemudian ada departemen misal SDM sendiri. Jadi departemennya sebenarnya terpecah-pecah dalam satu perusahaan. Jadi nggak mungkin ada departemen yang sapu jagat gitu ya. Itu biasanya kecil sekali kemungkinan terjadi. Kecuali departemen supply chain, mungkin saja. Nah, untuk biasanya untuk membuat satu produk gitu ya, untuk buat satu produk, tadi yang misal saya sampaikan kan itu kan dalam rangka kita buat satu produk gitu ya. Nah, biasanya let's say saya bicara Yamaha gitu ya. Yamaha kan hampir tiap tahun itu kan rilis motor. Oke. Nah, ketika kita mau rilis motor, maka dibikin nih tim yang memang dalam rangka untuk membuat motor tersebut. Misal kita katakan apa ya? Misal Yamaha apa ya? Yang paling baru itu apa? PCX ya? Aerox. Apa? Fazio, nggak ngerti aku. Fazio. Oh ya, Fazio. Misal kita pakai Yamaha Fazio gitu ya. Nah, pasti tim yang terlibat itu adalah tim cross department, Mas. Jadi ada tim production sendiri. Misal tim production job desk-nya adalah sebagai designer. Oke. Kemudian ada dari tim engineer. Tim engineer adalah job desk-nya sebagai bagian orang yang ngerti teknik pembuatannya seperti apa. Jadi kalau misalnya Mas Raffi nanti terjun di suatu industri, kemudian masuk dari tim production gitu ya, kemudian ya nanti disesuaikan sama job desk-nya. Job desk-nya ngapain? Biasanya tim production, job desk-nya menyesuaikan nih. Kalau mau bikin model kayak gini, materialnya butuh berapa? Berarti Mas Raffi memberikan sudut pandang dari sisi production. Tapi nggak menutup kemungkinan Mas Raffi juga akan bisa memberikan masukan dari sisi desainnya. Even nanti yang akan merealisasikan desain bukan dari timnya Mas Raffi. Jadi dari sisi perusahaan gimana Pak? Ya nggak gimana-gimana. Karena untuk membuat sebuah produk tadi akan dilibatkan tim yang cross department atau cross function. Gitu. Sip, aman ya? Ada lagi? Teman-teman yang online? Oke, nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kita sekarang bicara motion study. Tadi kan work study ya. Work study, kemudian motion and time study. Ini kita detail mengenai motion study-nya. Oke. Motion study lebih detail itu diartikan sebagai procedure, ya. Procedure to describe, systematic analyze, and improve work method. Oke, jadi lebih detailnya diartikan sebagai gimana caranya kita bisa mendeskripsikan prosedur kerjanya, gitu ya. Kemudian menganalisa secara sistemnya, gitu ya. Biasanya kita sintesiskan. Jadi kalau misalnya ada suatu pekerjaan, kita sintesis nih. Oh, gerakan ini termasuk pekerjaan persiapan, misal. Kemudian gerakan 6 sampai 10 termasuk pekerjaan inti. Kemudian pekerjaan 11 sampai 15 termasuk pekerjaan finishing, misal. Jadi biasanya kita bikin analisa yang lebih sistematis lagi dari sebuah pekerjaan yang kita deskripsikan. Kemudian baru kita melakukan arah ke improve-nya. Entah melalui simplify task, atau dari eliminasi elemen gerakan, atau dari kita mengkombinasikan atau ke rearrange. Gitu ya. Nah, kemudian apa saja yang dipertimbangkan untuk merealisasikan hal tersebut? Pertama, kita harus tahu work prosesnya seperti apa. Jadi dari teman-teman teknik industri, kita juga perlu tahu proses permesinan. Makanya teman-teman dikasih mata kuliah namanya proses manufaktur, sistem manufaktur, supaya teman-teman aware. Di industri real, itu ada proses permesinan apa saja sih? Nah, kebetulan yang kita miliki sekarang baru CNC. Gitu ya. Dan itu dipakai, di perusahaan itu dipakai. Gitu ya. Jadi teman-teman paling tidak tahu gambaran, oh mesin CNC itu gini loh cara pakainya. Jadi harus kita coding dulu arah matanya, X, Y, Z-nya kita arahkan, kemudian harus ada papannya sebagai medianya, kemudian kita eksekusi.
Nah, paling nggak teman-teman tahu. Jadi nanti ketika ada mesin CNC yang lebih canggih misal di perusahaannya teman-teman, paling nggak teman-teman tahu mekanismenya kayak gini loh. Jadi misal teman-teman sudah terjun di dunia industri, kemudian ketemu loh, ini mesin CNC-nya beda nih sama yang di kampus gitu. Teman-teman tinggal cross-check. Oh, codingnya gimana Pak? Oh, codingnya pakai gini sekarang. Kemudian medianya gimana? Masukinnya di mana medianya? Oh, masukin medianya tuh di sini. Paling nggak improvement yang terjadi dalam sebuah mesin tuh hanya apa ya? Hanya improvement dari elemen-elemen kerjanya, tapi biasanya prosedur-prosedurnya sama. Nah, jadi teman-teman paling nggak tahu work prosesnya, processingnya tuh pakai mesin apa saja tahu, ya. Nah, kemudian raw materials. Nah, makanya teman-teman semester 2 kalau nggak salah ya, teman-teman dapat mata kuliah material. Biar teman-teman ngerti. Paling nggak material-material itu ada apa saja sih gitu ya. Ada material keramik, ada material metal alloy gitu ya. Kemudian sifat-sifatnya gimana? Oh, kalau keramik itu ternyata brittle ya. Oh, kalau metal alloy itu ternyata dia bisa lentur tapi pada satu titik dia brittle. Nah, biar teman-teman tahu penguasaan materialnya. Karena nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa kerja juga di perusahaan-perusahaan manufaktur gitu. Kayak saya dulu ketika lulus S1, kemudian sambil S2 saya kerja di pabrik beton. Nah, itu kan material teknik banget itu. Nggak pernah saya dapat dulu waktu saya kuliah itu saya nggak dapat ada sih ada praktikum pengecoran. Cuma pengecorannya itu pakai metal yang dilelehkan materialnya, bukan pakai material semen. Nah, beton itu kan campuran ya, ada semennya, ada pasirnya, ada batu kecilnya, atau biasa kita singkat dengan koral, sama ada airnya. Jadi kita harus nyari proporsi yang pas nih di antara 4 material ini. Nah, belajar lagi tuh gitu. Makanya penting teman-teman buat mengetahui materials gitu ya. Kemarin kan konkret juga ada kalau nggak salah ya, konkret. Kemudian design of the output, desainnya gitu ya. Teman-teman teknik industri juga harus ngerti desain. Makanya ada mata kuliah namanya perancangan produk gitu ya. Teman-teman semester kemarin diajari gambar teknik menggunakan SolidWorks gitu ya. Supaya monggo Mas. Supaya teman-teman ngerti ya untuk membuat desain itu gimana. Kemudian workplace, tools, equipment gitu ya. Ini biasalah tools-tools kerja yang biasa kita gunakan. Kemudian human activities. Nah, ini yang nggak kalah penting juga ya, essentials of motion study. Ya, jadi apa yang kita upayakan itu ya, itu supaya bisa nyaman atau friendly gitu ya di tubuh manusia. Makanya tadi di awal saya sampaikan udah dapat ergonomi ya, udah dapat. Berarti itu kan untuk teman-teman dapat dasar human factor-nya. Ya. Sama kemudian efisien. Kalau efisien berarti terkait produktivitas tadi. Jadi mainly yang akan kita bahas banyak di APK ya 2 hal ini. Relate to human body gitu ya, yang nyaman terhadap human body, tidak hanya dari sisi desain tapi dari sisi peletakannya kalau di APK gitu ya. Kayak tadi saya sampaikan teman-teman di awal, apakah handphone harusnya saya letakkan di sini atau saya letakkan di sini atau saya letakkan di sini. Nah, itu adalah analisa dari analisa perancangan kerja. Ya. Oke, juga mempertimbangkan ya, consider the safety of operators. Ya, juga mempertimbangkan tingkat safety-nya. Nanti teman-teman di semester berikutnya, kalau nggak salah semester berapa ya? 7 apa ya? Apa 6 ya? Nanti ada namanya K3 pelabuhan. Udah ada yang ngambil kan? Belum ya? Belum. Nanti ada K3 pelabuhan. Jadi K3 itu juga salah satu subnya ergonomi yang detail terkait keselamatan dan kesehatan kerja, HSE, ya, Health and Safety Environment. Nah, itu banyak di perusahaan-perusahaan tuh pasti ada HSE-nya. Mostly ada HSE-nya. Dan teman-teman juga bisa masuk ke situ. Kalau memang teman-teman tertarik di dunia K3. Ini ada ergonomics ya. Ergonomics studies the effect of motions on the human body. Oke. Nah, terus nanti ada tools-tools apa saja sih yang akan teman-teman temui ya selama kita di mata kuliah ini gitu ya. Ada namanya process charts.
Ya, ada proses chart, ada operation chart. Ini mungkin kayaknya waktu teman-teman ambil PTI ya, kayaknya pernah disuruh bikin OPC, operation process chart, pernah nggak? Yang bentuknya lingkaran, kotak, segitiga, ditata ke bawah. Oh, flowchart, OPC belum pernah ya? Oke, nanti kita akan kenalan di sini. Jadi kalau flowchart itu kan kayak teman-teman menunjukkan runtutan ya, menunjukkan runtutan pekerjaannya dari step ini kemana, step ini kemana. Nanti kalau di operation process chart kita lebih detail lagi. Kita mau bikin kursi nih misalnya, kita mau bikin kursi. Berarti kita harus bikin apanya dulu. Misal kita bikin rangkanya dulu. Nanti rangkanya selesai, rangkanya dibawa ke bagian assembly. Dipasanglah dudukannya sama sandarannya. Setelah dipasang dudukan sama sandarannya dibawa kemana? Dibawa ke bagian pemasangan roda misalnya. Nanti dari OPC itu akan terlihat jelas. Flow-nya itu kemana saja, kemudian prosesnya berapa lama, menggunakan mesin apa saja, nanti kita akan didetailkan di operation process-nya. Ya, nanti kita akan kenalan sama beberapa bukan equipment ya, laporan-laporan atau pendekatan-pendekatan apa saja yang bisa kita gunakan dalam pemetaan kerja. Ya. Kemudian time study ini yang akan kita pelajari nanti di praktikum pertama. Kemudian nanti setelah UAS, insya Allah ada satu praktikum lagi, namanya work sampling. Nanti kita akan ketemu juga, mudah-mudahan. Jadi ada 2 praktikum rencana yang akan kita deliver di mata kuliah ini. Nanti ada SMED, tadi di awal kan ada SMED ya. SMED itu adalah singkatan dari Single Minutes Exchange of Dies. Jadi dies itu mata, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin lubang gitu ya, misal teman-teman punya sebuah benda, kemudian teman-teman pengen teman-teman lubangin gitu bendanya. Dari yang kecil, besar, ke besar lagi, ke paling besar gitu. Nah itu kan untuk yang bikin kecil kan matanya diameternya disesuaikan. Selesai bikin lubang yang kecil, kan harus diganti matanya. Diganti yang lebih besar. Supaya hasil lubangnya bisa lebih besar dari yang sebelumnya. Lubang ketiga kan harus lebih besar lagi daripada lubang sebelumnya. Teman-teman harus ganti matanya lagi. Ya. Kemudian baru dilubangin lagi. Nah, ini kan terjadi beberapa kali pergantian mata. Nah, sekarang yang dipikirkan adalah gimana caranya untuk mengganti mata itu, gitu ya, mengganti mata pahatnya atau mata lubang, mata drillnya, supaya bisa diganti dalam single minutes. Single minute itu ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksimal 9 menit. Karena kalau sudah 10 menit berarti kan sudah double digit. Udah nggak single lagi. Nah, itu adalah salah satu praktik dari Kaizen. Dan untuk mendapatkan single menit ya memang harus bertahap. Nggak bisa langsung diganti ini aja Pak. Jadi nggak ada upaya dalam rangka mendapatkan SMED itu upaya yang frontal itu nggak ada. Pasti bertahap. Jadi yang semula dari triple digit misal 100 menit gitu. Kemudian bisa di-decrease ke 60 menit. Nanti 60 menit turun ke 30 menit. Nanti dari 30 menit turun ke 10 menit. Jadi selalu bertahap. Makanya ada kata namanya Kaizen. Jadi harus continuous, nggak boleh berhenti. Continuous improvement. Nah, bahkan nanti kalau teman-teman kerja praktik ya, teman-teman masih 2 semester lagi ya KP ya. Kan masih semester 4 ya. Nah, biasanya kalau teman-teman kerja praktik di perusahaan-perusahaan yang Japanese base ya, kayak Toyota, Daihatsu, apalagi ya, Isuzu, terus Mitsubishi, gitu ya, itu kan Japanese base. Biasanya teman-teman kalau kerja praktik di sana, teman-teman akan diminta untuk memberikan peninggalan atau legacy, atau footprint gitu ya. Jadi bahwa teman-teman sudah pernah KP di sana dan meninggalkan sebuah improvement atas yang teman-teman temui di sana. Misal teman-teman ada ditaruh di departemen production. Berarti nanti di akhir KP, teman-teman nggak cuma bikin laporan, tapi teman-teman diminta misal untuk membuat poster katakan. Apa sih yang teman-teman temukan selama KP selama 1,5 bulan atau 2 bulan, let's say ya. Teman-teman menemukan apa? Dan apa yang bisa teman-teman usulkan untuk menjadi improvement dari sisi perusahaannya. Gitu. Jadi Kaizen itu sangat membudaya di perusahaan-perusahaan Jepang.
Menarik nanti. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar motion study ya. Tadi kan setelah kita belajar work study, kita turun ke terminologi namanya motion and time study. Motion study-nya sudah kita bahas. Sekarang kita bahas time study-nya. Ya. Kenapa kok kita harus menerapkan time gitu ya? Nah, ternyata ada sebuah fakta nih, bisa kita baca di sini ya. Manufacturing plants ya, jadi sebuah perusahaan manufaktur, kalau dia nggak punya standar waktu ya dalam rangka proses produksinya atau proses manufakturnya, maka rata-rata performance-nya cuma bisa mencapai 60%. Oke. Sementara perusahaan yang punya waktu standar dan diimplementasikan di perusahaannya, maka performance-nya bisa naik 25%. Dari 60 ke 85%. Oke. Sementara perusahaan manufaktur yang punya time standard ditambah dengan pemberian insentif, ya, with incentive systems, rata-ratanya bisa mencapai 120%. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa paham bahwa based on research, ini kan based on research ya, based on research ternyata memang penggunaan time standard atau adanya time standard di sebuah perusahaan itu menjadi penting ya dalam rangka untuk menaikkan performansi ya, atau kalau kita menggunakan terminologi awal tadi menaikkan produktivitas ya sebesar 25%. Nah, sebenarnya siapa sih Pak gitu ya yang kok susah-susah banget sih harus meneliti orang kerja, kemudian mengecek dengan waktunya gitu ya. Ternyata adalah orang-orang ini teman-teman. Ya. Jadi teknik industri sendiri itu adalah disiplin ilmu gitu ya yang sudah ada dari lama dan terus developing, terus evolve gitu ya, terus memperbaharui khasanah ilmunya gitu ya. Nah, bisa teman-teman baca ternyata sudah dimulai sejak 1880. Ya, sama namanya Frederick W. Taylor. Ya, Pak Taylor ini ya, Pak D. Taylor ini itu juga salah satu bisa kita anggap founding father lah. Founding father keilmuan teknik industri. Oke. Beliau adalah salah satu penggiat analisa dan perencanaan kerja. Banyak riset-riset beliau yang memang mengambil dan meneliti mengenai motion and time study. Jadi motion study-nya iya, time study-nya iya. Ya. Nah, di sini dia disampaikan bahwa Frederick W. Taylor is the first user of stopwatch to measure work content. Ya. Dulu itu kan penggunaan stopwatch itu hanya terbatas untuk penggunaan olahraga, teman-teman. Jadi kayak lari atletik gitu ya. Ya, lari atletik yang 100 meter gitu atau 200 meter. Itu kan belum ada jam digital dulu itu yang sebesar di Olimpiade. Jadi dulu ada juri yang memang memantengin stopwatch gitu. Nah, si Frederick W. Taylor dia adalah orang yang menggunakan stopwatch untuk mengukur sebuah pekerjaan dan menetapkan waktu standar tadi. Jadi dia pada zamannya juga menghasilkan sebuah hal yang revolusioner gitu, yang tidak terpikirkan oleh orang. Nah, kemudian di tahun 1990 ada namanya Frank and Lynn Gilbert, ya, tulisannya Gilbert gitu ya. Dia yang mengembangkan metode kerja. Nanti teman-teman di praktikum akan menggunakan metode turunannya dia, ya, metode turunannya si Frank and Lynn Gilbert. Namanya elemen gerakan Terblick, T-H-E-R-B-L-I-G, Terblick. Nah, itu adalah anagram dari namanya dia. Tahu anagram ya? Anagram itu kan susunan huruf yang diacak. Jadi kan seolah-olah kayak dibalik gitu ya, Gilbert Terblick gitu. Jadi dia menggunakan anagram dari namanya sendiri untuk memberikan nama atau istilah dari penemuannya dia tadi itu. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita kenalnya dengan istilah petaka petiki. Peta tangan kanan, peta tangan kiri. Nah, biasanya digunakan untuk kegiatan assembly. Biasanya. Jadi kayak ngerol rokok gitu ya, ngelinting rokok itu kan assembly ya. Jadi ada kertas rokoknya, ada tembakaunya, ada sausnya, ada
cengkehnya atau apapun itu ya. Terus kemudian diassembly jadi satu printing. Jadi biasanya peta tangan kanan, peta tangan kiri atau biasa kita singkat dengan petaka petiki ini banyak digunakan dalam proses atau pekerjaan yang kaitannya dengan assembly. Ya. Nah, kemudian di sebelumnya di tahun 1928 ada juga namanya Elton Mayo. Ya. Elton Mayo dia by accident ya, dengan by accident itu apa ya? Tanpa sengaja gitu ya, by accident discovered that people work better when their attitude is better. Ya, later known as human relation movement. Ya, makanya tadi ada kaitannya sama pemberian insentif gitu ya. Itu dalam rangka untuk apa? Membuat orang attitude-nya jadi baik gitu ya. Ini adalah detailnya ya, Frederick W. Taylor. Ada penjabarannya. Kemudian ini adalah salah satu legasinya dia, footprint-nya dia, peninggalannya gitu ya. Ada Taylor's Four Principles of Scientific Management. Jadi terminologi industrial engineering atau industrial management teman-teman itu bergeser di tahun ke tahun. Jadi ada dulu istilah sebelum industrial engineering itu istilahnya adalah scientific management. Jadi ilmu manajemen yang banyak didasarkan berdasarkan fakta-fakta saintifik atau data-data empiris gitu ya. Biasanya kan kalau ilmu basic management itu kan dihasilkan berdasarkan pengamatan gitu ya. Nah, scientific management itu didasarkan pada data. Jadi kita mengambil kesimpulan berdasarkan data. Later, kemudian scientific management ini bergeser sampai akhirnya sering kita sebut dengan industrial engineering sampai sekarang. Ya, yang sudah digunakan di berbagai negara. Nah, dulu dia prinsip pertamanya adalah develop a science for each element of person works, thereby replacing the old rule of thumb methods. Kemudian select the best worker for each task and train the worker in the prescribed method developed in principle 1. Jadi kalau kita mengikuti prinsipnya Pak D. Taylor gitu ya, kalau teman-teman punya seorang pekerja, one day teman-teman punya bisnis sendiri atau teman-teman jadi manajer gitu ya, maka yang harus teman-teman lakukan kalau menerapkan prinsipnya Pak D. Taylor adalah teman-teman melakukan atau memberikan training. Putus ya? Enggak ya? Teman-teman masih bisa lihat share screen saya yang di rumah? Masih, Pak. Oh ya, oke. Bisa, Pak. Nah, maka teman-teman harus melakukan developing, memberikan training kalau teman-teman tahu ada pekerjanya teman-teman yang bakatnya di situ atau passionate-nya di situ. Oke. Bukan hanya dengan melakukan rotation. Nah, kalau perusahaan-perusahaan BUMN sekarang tuh banyak tuh melakukan melakukan pengembangannya bukan dengan memberikan training atau developing knowledge, tapi dengan rotation biasanya. Jadi nggak salah, tapi memang itu pendekatan yang berbeda gitu ya sekarang ini. Jadi istilah nanti kita akan ketemu terminologi, ada istilahnya ada job rotation, ada job enrichment, ada job enlargement. Nah, yang banyak dilakukan sekarang adalah job rotation. Kemudian develop a sprint of cooperation between management and labor and carrying out the prescribed methods. Divide the work into almost equal shares between management and labor, each doing what they do best. Jadi dipisahkan di sini ya, terminologinya berarti dipisahkan mana pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manajerial, mana pekerjaan yang sifatnya adalah operasional. Jadi itu yang prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Frederick W. Taylor. Nah, kemudian ada beberapa hasil ya dari riset yang Taylor lakukan. Itu ada specified the work method, instructed the operator in that method, kemudian set time standard goal ya. Jadi yang paling kerasa sampai sekarang adalah set time standard goals. Jadi time standard yang salah satu sampai sekarang masih kita gunakan. Oke, ini ada salah satu eksperimennya yang lumayan terkenal di Midvale Steelworks ya. Midvale Steelworks. Nah ini kemudian ini Frank Lillian Gilbert ya. Tadi yang saya sampaikan dia punya penemuan Terblix ya, Terblix work elements.
Terblix tabel. Ya, di akhir saya sampaikan ada Terblix motion categorization, ya, pengkategorian gerakan-gerakan Terblix. Nanti kita akan belajar di sini. Ini Elton Mayo ya yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian beberapa orang-orang yang tidak begitu apa ya, ancient gitu ya. Ada beberapa orang yang baru-barusan ini dan mungkin metodenya sampai sekarang teman-teman gunakan ya. Ada namanya Lawrence Gann. Dia penemuannya adalah Gann chart. Ya. Kalau teman-teman sering bikin schedule ya, hari pertama, hari kedua, kemudian teman-teman blok kan, blok. Kemudian teman-teman blok bawah gitu ya. Kan biasa dikenal dengan Gann chart. Jadi Gann itu nama orang. Lawrence Gann. Ya. Lawrence Gann. Nah, kemudian ada juga orang Jepang, ini juga beliau adalah seorang teknik industrian juga ya, seorang industrial engineer juga, namanya Shigeo Shingo ya. Dia salah satu orang yang juga ikut mendevelop pendekatan atau framework ya yang saat ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan Jepang, namanya Toyota Production System atau biasa dikenal dengan TPS. Kalau teman-teman tertarik ya untuk mengetahui, banyak bukunya di online. Jadi teman-teman silakan cari buku online gitu ya tentang TPS atau Toyota Production System. Itu banyak sekali literatur yang membahas. Nah, Shigeo Shingo itu salah satu orang yang ikut mendevelop TPS ya. Termasuk ada istilah namanya just in time. Ya, just in time atau pull system. Nah, itu salah satu bukan salah satu ya, salah dua yang banyak di prakarsai oleh Pak Shigeo Shingo ini ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya akan bahas sedikit TPS, mungkin pas di bagian Kaizen mungkin ya saya akan cerita tentang TPS. Kemudian nah salah satu yang menjadi legasinya dia itu adalah SMED tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu single minute exchange of dice. Nah, jadi kan kalau industri mobil zaman dulu kan berbeda ya sama sekarang ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman nyari di YouTube itu semuanya sudah based on mesin gitu ya. Teman-teman lihat fasilitas produksinya Tesla gitu ya, sudah pakai hand robot semua gitu kan. Ngelasnya sudah pakai hand robot gitu ya. Tapi kan kalau zaman dulu kan enggak, masih human made gitu ya. Banyak yang human made. Nah, sehingga ketika mau berganti dari satu kegiatan ke kegiatan lain, biasanya harus ada penyesuaian mata tadi gitu ya. Misal kita mau bikin lubang di satu sisi ukuran segini, kemudian di sisi lain kita harus bikin lubang yang ukurannya berbeda. Nah, berarti kan kita harus ganti matanya. Nah, ganti matanya itu zaman dulu itu nggak bisa secepat sekarang. Makanya dia membuat metode gitu ya yang disebut dengan SMED atau single minute exchange of dice. Ya. Tujuannya adalah mereduksi setup times, teman-teman. Ya, reducing setup times from hours to minutes. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau memproduksi itu kan kita harus nge-setup dulu ya. Kalau misal teman-teman mau naik motor gitu ya, itu kan motor harus dipanasin istilahnya ya. Nah itu, jadi ada waktu setup-nya. Nah biasanya kan teman-teman manasin motor dulu nih, entah 3 menit, 5 menit gitu ya, biar mesinnya panas. Nah proses setup ini yang harus diminimalisir. Tadi kan ada waiting time ya, di awal ya tadi ya, kita ada istilah waiting time. Kita menunggu setupnya, kalau bisa jangan lama-lama. Boleh, dan memang harus ada, tapi kalau bisa jangan lama-lama. Jadi kita harus mereduksi yang namanya waiting time tadi. Terutama kalau prosesnya, setup ini kan tidak menghasilkan apa-apa ya. Jadi kalau misalnya di motor itu kan dia nggak menghasilkan apa-apa. Malah katanya ngabisin bensin ya. Malah katanya ngabisin bensin. Gitu. Jadi kan dia tidak memberikan nilai tambah gitu ya, tapi malah memberikan nilai kurang gitu kan. Nah sehingga kondisi-kondisi ini harus kita minimalisir. Selama dia memberikan nilai positif gitu ya, maka kan masuknya sebagai processing time. Jadi dia waktu yang memang dibutuhkan untuk memberikan nilai tambah. Misal dari tepung yang bukan roti gitu ya, kemudian kita masukkan ke oven, munculnya kan roti. Berarti kan memang di situ ada processing time. Tapi setup-nya kayak oven itu kan perlu dipanasin ya. Jadi misal kita mau menggunakan oven dengan suhu 180 derajat. Maka sebelumnya oven itu harus kita panasin dulu. Di setup di 200 misalnya, kemudian kita panasin selama
let's say 5-10 menit. Baru kita masukin rotinya. Nah, setup itu selalu ada. Sehingga ini yang menjadi concern-nya si Giosingo pada saat itu, kok waktu kita habisnya setup ya? Processing-nya sebentar, tapi setup-nya lama. Nah, itu yang menjadi poin atau stressing dari si Giosingo bahwa kalau bisa setup time ini kita reduksi. Ya, step by step, stage by stage gitu ya, supaya yang semula triple digit jadi double digit, yang semula dari double digit bisa sampai ke single digit. Selesai? Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan yang di rumah maupun yang di kelas? Ya, Mas Said. Ya, gimana Mas Said? Referensi atau buku? Gimana Mas? Sertifikasi? Sertifikasi terkait? Oh, kalau sertifikasi secara detail nggak ada. Jadi sertifikasi yang teman-teman bisa ambil, kalau misal Mas Said pengen yang kaitannya sama apa tadi K3 gitu ya, Mas Said bisa ambil sertifikasi K3. Banyak sekarang sertifikasi K3. Kalau Mas Said nanti tertarik kaitannya sama Kaizen, continuous improvement, kemudian terkait sama quality, nanti Mas Said bisa ambil sertifikasi namanya, aduh aku lupa namanya, Six Sigma certification. Itu ada stage-nya. Jadi mulai dari white belt, kayak karate gitulah. Ada sabuk putih, kuning gitu ya. Yang paling gede kan sabuk hitam gitu. Nah, Six Sigma juga sama, ada stage-nya. Kalau referensi, saya biasanya nyarinya di, teman-teman sudah pernah tahu website namanya LibGen kah? Belum. Jadi buat nyari buku, tapi ini ilegal ya sebenarnya. Di Perpus, aduh aku udah lama nggak lihat koleksi, harusnya ada. Ini ya Library Genesis ya. Teman-teman cari apa? Method study gitu ya. Nah, ini banyak ya. Ini tinggal Mas sorting aja berdasarkan tahun. Ini kan lama banget ya. 1929. Ini Mas klik di sini. Nah, ini ada yang baru-baru nih. Agak nggak relate ya. Ecological. Work study. Harusnya ada. Nanti coba dicari-cari Mas di LibGen ini, harusnya ada. Tapi nanti coba saya coba share yang relate apa gitu ya. Coba saya share. Nggak ada. Sebenarnya kalau ini kan sebenarnya mata kuliah ya Mas ya. Halo teman-teman. Oke, jadi kan ini kan sebenarnya mata kuliah ya. Jadi kalau mata kuliah itu kita desainnya itu berdasarkan metode-metode yang masih relate gitu ya. Kemudian kita gabungkan menjadi satu mata kuliah. Jadi kalau Mas nanya sertifikasi, biasanya sertifikasinya nempel ke metode atau pendekatan apa yang ada di mata kuliah ini. Jadi kalau nanya sertifikasi yang relate sama mata kuliah nggak ada. Yang ada sertifikasi yang relate sama pendekatan yang mungkin kita gunakan di APK ini. Nah, salah satunya kan tadi kita melihat human factors gitu ya. Kalau kaitannya human factors berarti di K3 tadi itu sertifikasinya. Kalau relate-nya di mata kuliah ini kan kita juga bahas Kaizen gitu ya.
Kaizen erat kaitannya sama yang namanya Lean. Ya. Lean itu apa ya? Ramping. Lean manufacturing, Lean management gitu. Nah, yang mana Lean ini erat kaitannya sama yang namanya Six Sigma. Nah, sehingga sertifikasinya ambilnya adalah Six Sigma tadi. Jadi gitu. Jadi nempelnya ke pendekatan. Gimana? K3 BNSP setahu saya ada, K3 ya. K3. Six Sigma itu kalau bisa jangan BNSP. K3 itu yang terkenal, kalau nggak salah Kementerian Ketenagakerjaan, Mas. K3 itu yang terkenal. Sertifikasi K3 Kementerian Tenaga Kerja. Nah, yang terkenal tuh ini, yang terkenal dari Kemenaker. Yang terkenal dari Kemenaker. Cuma nggak tahu nih kayaknya banyak ini. Udah banyak calonya. Udah banyak calonya. Dicari yang sertifikasinya yang ngeluarin dari kementerian. Itu katanya lebih bagus gitu. Kenapa? Nasional. Kalau Six Sigma itu banyak yang internasional, Mas. Six Sigma itu udah banyak. Yang nasional ada, yang internasional ada. Kalau memang buat jenjang karir, saya saranin sih memang yang internasional ya. Gitu. Cuma memang investment cost-nya memang lebih mahal. Ini ada perbedaan nih, perbedaan sertifikasi K3 BNSP dan Kemenaker RI. Ini ada ahli K3 umum Indonesia. Saya kok dengar-dengar katanya lebih baik ambil yang standar Kemenaker. Ada lagi? Oke, teman-teman yang di rumah, udah nggak ada? Aman? Aman ya? Oke, so kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, berarti kuliahnya bisa saya akhiri. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu di pertemuan minggu depan. Oke, buat yang teman-teman pengen offline terus, silakan private chat saya ya. Nanti coba saya jadwalin. Berarti saya blok teman-teman untuk offline terus gitu. Karena saya harus nge-keep rasio yang di kelas supaya tidak terlalu banyak juga. Ya. Akhir kata saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.